Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Nisrina Adrin atau biasa dipanggil Hana. Kali ini saya akan mempersembahkan video mengenai digitalisasi UMKM. Kemudian yang dibahas itu yang pertama yaitu apa itu UMKM, kemudian apa itu digitalisasi UMKM, kemudian mengapa perlu dilakukan digitalisasi UMKM, lalu cara melakukan digitalisasi UMKM, mini tutorial, dan tips melakukan marketing digital. Nah, jadi apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha berukuran kecil. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita memiliki warung, rumah makan, atau mungkin misalnya di rumah itu membuat produk sendiri kemudian dijual di pasaran luas, itulah yang bisa disebut sebagai UMKM. Jadi UMKM ini memang masih berukuran kecil. Kemudian, apa itu digitalisasi UMKM? Nah, jadi, digitalisasi UMKM adalah ekspansi usaha masyarakat yang sistem pemasarannya dilakukan secara online, melalui internet, dan menggunakan platform digital. Kemudian, mengapa perlu dilakukan digitalisasi UMKM? Jadi, di era ini, internet merupakan suatu kebutuhan pokok untuk semua orang. Terlebih lagi, di masa pandemi ini, di mana hampir seluruh kegiatan harus dijalankan secara online. Hal itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menawarkan produk secara online. Oleh sebab itu, untuk dapat bersaing di pasar luas, itu perlu dilakukan digitalisasi UMKM. Kemudian, keuntungan digitalisasi UMKM itu bisa menjangkau lebih banyak orang, lalu hemat biaya pemasaran, dan tidak ada batasan. Lalu, bagaimana cara melakukan digitalisasi UMKM? Jadi, kita dapat menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Kalau misalnya WhatsApp, misalnya kita menawarkan produk dengan cara membroadcast ke calon pelanggan kita, atau misalnya kita menawarkan produk di suatu grup tertentu. Nah, siapa tahu dengan menawarkan produk tersebut, ada calon pelanggan yang tertarik membeli produk kita, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di Instagram itu misalnya kita menaruh produk di Instagram Shop atau dengan membuat suatu akun untuk toko kita. Kemudian untuk Facebook itu kita bisa membuat page sendiri atau kita bisa menjualkannya di akun kita atau misalnya kita bisa taruh di marketplace. Kemudian, dengan media sosial, UMKM mudah ditemukan oleh konsumen. Kemudian, lebih terpercaya dan bisa dikenal banyak orang. Kemudian, selanjutnya dengan memaksimalkan marketplace. Jadi, marketplace adalah wadah yang berperan sebagai pihak perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah jual beli secara online. Marketplace dapat diibaratkan sebagai pasar, yaitu tempat yang mengakomodir proses transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi penjual tinggal menaruh semacam toko yang dia miliki, kemudian pembeli datang dan memilih barang yang ingin dibeli. Jadi di sini contohnya marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Kemudian dengan marketplace, maka UMKM mudah memperoleh konsumen dan tidak perlu mengeluarkan modal besar dan dapat memantau perkembangan bisnis. Lalu selanjutnya ada mini tutorial. Yang pertama yaitu membuat akun di marketplace, contohnya seperti di Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk di Tokopedia, jadi langkahnya seperti ini. Yang pertama, download aplikasi Tokopedia dan klik gabung sekarang lalu klik daftar. Lalu masukkan nomor ponsel atau email Anda lalu klik daftar.
Kemudian, pilih metode verifikasi dan nantinya Anda akan mendapatkan kode verifikasi yang harus diisikan. Lalu klik verifikasi. Lalu, tulis nama lengkap sesuai KTP, lalu klik tindak lanjut. Kemudian tuliskan buka toko di kolom pencarian, lalu klik buka toko gratis. Kemudian tulis nama toko Anda, dan setelah ditulis, nama toko tidak dapat diubah lagi. Jadi perhatikan dan tentukan baik-baik apa nama toko yang ingin dibuat. Lalu selanjutnya isi survei singkat yang telah disediakan, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan alamat toko yang lengkap dan benar, lalu klik simpan. Selesai. Kemudian yang selanjutnya Shopee. Yang pertama, download aplikasi Shopee dan buka aplikasinya. Kemudian klik saya yang berada di bawah kanan. Kemudian klik daftar, lalu masukkan nomor handphone yang ingin didaftarkan. Lalu masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui SMS. Lalu atur username toko Anda dengan klik setting atau pengaturan. Lalu pilih profil saya untuk mengubah username toko Anda. Dan sekali diubah, maka username tidak dapat berubah lagi. Jadi diperhatikan baik-baik untuk membuat username-nya. Dan selesai. Dan ini cara bekerja sama dengan GoFood. Yang pertama, download aplikasi GoBiz. Dan yang kedua, klik daftar GoBiz dan pilih jenis pendaftaran. Kemudian siapkan dokumen untuk pendaftaran seperti KTP, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilihan layanan. Kemudian menunggu verifikasi, yaitu sekitar 2 hari kerja. Lalu jika sudah disetujui, maka Anda hanya menunggu aktivasi. Aktivasi layanan GoPay menunggu hingga maksimal 7 hari, dan untuk fitur POS akan langsung teraktivasi setelah data terverifikasi. Lalu lengkapi beberapa data pada layanan GoFood, seperti profil, jam operasional, dan menu. Kemudian perlu diingat, proses aktivasi ini memakan waktu sekitar 14 hari. Kemudian, dilakukan pengecekan outlet. Jadi, Anda perlu menambahkan foto nama outlet yang bisa diambil dari papan nama outlet, daftar menu atau bungkus makanan resto Anda, dan bukan ditulis tangan. Kemudian, dilakukan pemeriksaan. Jadi, setelah semua data aktivasi sudah lengkap, nantinya tim dari GoFood akan melakukan verifikasi dan pengecekan data selama 2 hari kerja. Lalu outlet Anda akan dikunjungi oleh mitra driver untuk pengecekan secara langsung. Kemudian terakhir yaitu menunggu aktivasi. Dan selesai. Dan ini adalah beberapa tips melakukan marketing secara digital. Yang pertama yaitu menambahkan foto produk, dan yang kedua dengan melengkapi deskripsi produk. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.